warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa dengan saya, Mas Joko Pramono, sahabat Anda, guru SMK Indonesia, SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa Hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana menyusun KOS, menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan khusus untuk SMK. Saya mengatakan SMK ini spesial karena SMK memiliki visi misi menyiapkan tenaga kerja tingkat madya. Di SMK didesain menjadi penyedia tenaga kerja tingkat madya atau level 2 atau tingkat staf bagi dunia usaha dan industri, baik UMKM maupun perusahaan yang memiliki volume dan kegiatan bisnis di atas UMKM atau perusahaan besar. Sahabat-sahabat sekalian, karena SMK didesain untuk menyediakan tenaga kerja tingkat madya di dunia usaha dan industri, maka salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kesesuaian antara kompetensi yang kita ajarkan dan dikuasai oleh para siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dulu istilah ini dikenal dengan kata link and match antara SMK selaku penyedia tenaga kerja dengan industri selaku pemangku kepentingan pemakai lulusan kita. Harus ada komunikasi, harus ada link and match, ada hubungan dan matching antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita latihkan di sekolah. Oleh karenanya, ketika kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan khusus untuk SMK, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana keterlibatan dunia usaha, dunia industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah kita. Kita harus melihat secara umum, secara general, alumni atau dunia usaha industri di sekitar kita, di sekitar sekolah itu berada, memerlukan kompetensi seperti apakah, apa saja yang perlu diperlukan oleh mereka dari lulusan kita, agar yang kita ajarkan, kompetensi yang anak-anak miliki itu nanti sesuai dan bermanfaat serta yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu, melibatkan dunia usaha industri melalui proses sinkronisasi kurikulum, melalui guru tamu, melalui proses asesmen, sertifikasi industri, sertifikasi kompetensi sangat penting. Oleh karena itu, para guru SMK sekalian, ketika kita menyusun kurikulum khususnya konsentrasi keahlian dasar-dasar keseluruhan fase E, fase F, maka pastikan bahwa kompetensi yang kita ajarkan di sekolah sudah merupakan hasil diskusi bersama antara sekolah, kita para guru dengan pemangku kepentingan yaitu dunia industri yang kelak anak-anak kita, lulusan kita akan dipakai oleh mereka. Nah, perlu kita siapkan betul bahwa kalau dalam kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah, capaian pembelajaran yang oleh pemerintah, di sana bahwa ada kompetensi-kompetensi harus dituju, itu harus betul-betul merefleksikan apa yang diperlukan oleh studi, khususnya pada tenaga kerja tingkat madya yang nanti anak-anak kita akan mengisinya. Sebagai contoh misalnya, kami di jurusan akuntansi, maka kami melibatkan lulusan kami, khususnya SMK Negeri Soekarta itu, banyak bekerja di UMKM. Apa pekerjaan seorang teknisi akuntansi di UMKM? Dan ini yang menjadi tantangan besar bagi kami. Lulusan SMK yang bekerja di UMKM sangat berbeda dengan lulusan SMK yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Pada perusahaan-perusahaan besar, anak-anak kami memang secara umum ditempatkan pada posisi staf-staf atau pada lini-lini kedua atau ketiga di perusahaan itu. Sehingga pekerjaan akuntansi yang mereka kerjakan itu adalah pekerjaan akuntansi yang merupakan sub dari sekian sub pekerjaan akuntansi yang sudah ditata oleh perusahaan itu, sehingga pekerjaan yang ditangani anak kami itu pekerjaan yang sifatnya memang staffing, misalnya administrasi gudang, misalnya pengelolaan kartu utang piutang, misalnya lagi
eh, kasir, ya kasir kas kecil misalnya. Tetapi pada UMKM ini yang jadi, pada perusahaan UMKM, alumni SMK itu tidak sekedar hanya menjadi seorang staf, tapi mereka sudah dianggap dan bisa mampu menjadi supervisor. Inilah tantangan kami para guru SMK. Tantangan kami untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang memang, karena sebagian besar anak-anak kami itu bekerja di UMKM, dan ketika di UMKM mereka itu misalnya akuntansi itu tidak hanya menangani urusan sebagai staf, tapi mereka diminta untuk seperti pekerjaan yang ditangani oleh S1 atau diploma 4. Mengapa? Mereka menggaji diploma 4 S1 belum muat, belum cukup, belum mampu. Maka mereka mengoptimalkan lulusan kami untuk bekerja di sana. Tetapi tuntutan yang diminta oleh mereka dari anak-anak kami itu laksana tuntutan yang diberikan pada anak perguruan tinggi atau lulusan vokasi perguruan tinggi. Tapi inilah tantangan bagi kami para guru, bagaimana menerjemahkan keinginan, kompetensi yang dibutuhkan oleh studi UMKM itu, ya pajaknya, ya komputer akuntansinya, ya spreadsheetnya, ya pengelolaan akuntansi secara umum, bahkan sampai bagaimana menginterpretasikan laporan keuangan, itu menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh anak-anak kami ketika lulus dari SMK kami untuk bekerja di dunia usaha di industri. Nah, masukan-masukan dari Dudi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, alumni kita juga banyak yang bekerja. Nah, alumni kita yang bekerja juga kita minta pendapatnya untuk memberikan masukan apa saja yang selama ini sudah mereka terima, mana yang memiliki nilai lebih dan mana yang memberikan atau masih perlu ditambah. Masukan itu sangat penting dan kami sangat bahagia. Kami juga biasa menghubungi alumni kami untuk bertanya, dari yang Pak Joko berikan di sekolah, guru dari sekolah, apa yang kurang? Oh ini Pak, pajaknya kurang. Oh ini Pak, spreadsheetnya. Oh ini Pak, lalu yang sudah apa? Oh ini Pak, accurate-nya. Oh ini pajaknya, dan seterusnya. Itu feedback dari alumni kami maupun feedback dari pemakai lulusan kami, itu sangat memberi masukan pada kami, baik soft skill maupun hard skill yang diperlukan anak-anak kami. Nah, dari situlah kemudian CP kemudian yang di breakdown menjadi elemen yang diberikan oleh oleh pemerintah yang merupakan gelondongan itu, kami mencoba menerjemahkan menjadi tujuan program keahlian di tempat kami. Jadi visi misi sekolah, kemudian karena di SMK visi misi sekolah, kemudian tujuan itu ada di kompetensi keahlian atau program keahlian. Maka kami mencoba untuk menerjemahkan program keahlian, tujuan program keahlian kami sesuai dengan apa yang dibutuhkan Dudi dalam menginginkan lulusan kami untuk bisa diterima bekerja di sana. Di sisi lain, kami juga berhubungan dengan akademisi para organisasi profesi, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Karena kami di akuntansi, maka kami mengajak hubungan mereka, stakeholder yang berkaitan dan bisa memberikan kontribusi pada kami, perbaikan kami, sekolah kami, kurikulum kami, sehingga kami ramu dari elemen menjadi CP menjadi elemen menjadi TP. Nah, TP ini yang perlu kami sesuaikan dengan apa yang disajikan di industri. Nah, CP kemudian TP tujuan belajar kami menjadi ATP, alur tujuan pendidikan, alur tujuan pembelajaran. Nah, disitulah kami mencoba untuk merigidkan, termasuk ketika kami diberi peluang untuk membuat mata pelajaran pilihan, konsentrasi pilihan. Nah, inilah kesempatan kami untuk menambahkan juga mapel-mapel yang di luar sana tidak tercover oleh kurikulum, tetapi menurut Dudi perlu diajarkan. Misalnya auditing. Nah, di SMK dulu waktu saya sekolah ada auditing, tapi sekarang tidak ada auditing. Tapi kata Dudi ini sangat penting, terutama Dudi UMKM, karena walaupun mereka akan diaudit oleh KAP, tetapi di dalam internal sendiri mereka menginginkan ada proses pengawasan atau audit internal. Kemudian juga pemrograman akuntansi, agar anak-anak kami tidak hanya bisa mengoperasikan aplikasi, tetapi juga bisa membantu UMKM membuat aplikasi yang mereka kira-kira tidak mampu untuk menggunakan atau membeli aplikasi. Demikian kira-kira gambaran terkait dengan proses penyusunan KOS
kurikulum profesional suatu pendidikan di sekolah kami, dan kami sajikan berikut ini. Seperti inilah kos yang kami ramu menjadi kurikulum operasional satu pendidikan SMK Negeri 6 Surakarta. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK semangat tanpa sambat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sih.